Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar? Semuanya, semua baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Yang sakit segera sembuh ya, diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan sebuah problem hidup ya, segera mendapatkan solusi. Dan untuk yang menunggu jodoh, sekali bertemu jodoh dengan jodohnya kembali bersama aku di General Leading ya. Pembacaan secara umum bisa resonans bisa tidak, tergantung dari vibrasi yang siapa semuanya ya. uh, Merespon daripada sebuah request dari sahabat kita ya, yang ingin dilihat secara general ya. Bukan bagaimana, apakah dia ada yang lain di hatinya selain kamu gitu. Kak tolong dong request katanya bikin video readingan yang isinya apakah dia ada yang lain di hatinya selain aku gitu. Oke, kita akan lihat apakah dia ada selain kamu. Yang sudah berumah tangga, yang sudah berpasangan, yang sudah menjalin sebuah komitmen. Ini adalah tentang sebuah perasaan dia ke kamu. Di sini ada kelimpahan perasaan, kelimpahan cinta. Ya, jadi dia ini untuk semua hubungan ya, karena ini general. Jadi bisa restoran bisa tidak dan terbolak-balik nanti ya. Letakkan energi kamu tentang apakah dia ada yang lain di hatinya selain kamu. Di sini ada kelimpahan cinta ini yang mewakili perasaan dia ke kamu pastinya. Mau yang sudah berumah tangga, mau yang lagi acara, lagi tunangan atau lagi PDKT. Ini yang dia punya perasaan untuk kamu ya. Kemudian ada kartu yang kedua di mana dia mempunyai sebuah rencana, sebuah planning untuk melakukan sebuah perubahan ya. Rencana itu kan bisa negatif bisa positif, tapi terlihat di sini dia mempunyai sebuah rencana ke depannya ya. Pasti kalau rencana itu ke depan, nggak ada rencana kok ke belakang itu. Ya kan, ada rencana atau planning ke depannya untuk sebuah hubungan kamu dan dia. Untuk saat ini terlihatnya dia ada banyak cinta atau kelimpahan cinta untuk kamu darinya ya. Oke, kita akan lihat kartu selanjutnya. Apakah dia ada yang lain? Tentunya di hatinya ya, selain kamu gitu. Ya ini sosok yang bertanggung jawab ya, sosok yang bertanggung jawab, sosok yang bukan abal-abal. Bukan sosok yang sok-sokan. Bukan sosok yang sok-sokan, tapi memang dia seseorang, atau kalau maskulin ya tangguh, kalau seorang feminim ya bertanggung jawab. Letakkan energi kamu ya. Kita akan lihat lagi kartu untuk yang selanjutnya. Apakah dia ada yang lain selain kamu di hatinya? Fokus. Ada pencarian cinta ya, dia mempunyai kelimpahan banyak ya, kelimpahan cinta untuk kamu saat dibaca ini ya. Dan dia memang tipe seseorang yang bertanggung jawab dan memang mempunyai planning ke depannya tentang sebuah pencarian yang dia rencanakan atau meninggalkan kamu ya, bisa diartikan lebih parahnya seperti itu, tapi lebih halusnya ya pencarian cinta. Dia melakukan sebuah pencarian cinta yang lain pastinya ya, karena ini kamu sudah kelihatan bahwa dengan kamu itu mempunyai cinta yang besar. Kok bisa? Yo bisa aja ya, karena bersama kamu tuh kayak ngerasa tertekan, kayak ngerasa selalu didesak, atau kayak ngerasa terlalu diintimidasi atau ngerasa terbelenggu. Mungkin sama kamu juga bisa ada batasan, mungkin kamu sudah berumah tangga atau mungkin kamu selingkuh, bukan ding. Mungkin ada batasan itu, berbagai macam bentuk batasan. Mungkin sudah punya pasangan, atau karena keluarga, atau perbedaan keyakinan, atau perbedaan jarak yang, atau jarak yang begitu jauh ya, atau perbedaan status ekonomi atau status sosial. Ini yang membuat
dia melakukan sebuah planning atau rencana ke depan untuk mencari percintaan yang lain selain kamu atau meninggalkan hubungan ini gitu ya. Statusnya bisa boleh kamu janda atau duda, yang pasti letakkan energi kamu yang menonton maskulin atau feminim ya, seperti itu. Kemudian apakah dia ada yang lain selain kamu? Di sini aku akan melihat tentang apa yang dikatakannya ya. Di sini aku akan shuffle dulu tentang hubungan kamu dan dia ya. Ingat ini baru rencana dia ya, masih rencana, belum melakukan apapun. Karena dia merasa tertekan atau merasa terbelenggu atau banyak batasan yang membuat dia itu kurang nyaman gitu. Ini dikatakan jika sekarang kamu merasa hidupmu yang paling berat, sesungguhnya hidupmu yang akan paling diangkat derajatnya. Ini pesan untuk kamu ya. Dikatakan seperti itu. Jangan mengeluh ya. Apalagi dalam hubungan tuh banyak kadang-kadang di hubungan itu kayak ngerasa tuh paling sedih, paling tersakiti, paling terdolimi, paling disia-siakan. Ya. Justru disinilah kamu akan mendapatkan sebuah hikmah ya, dimana kamu harus bisa memperbaiki akan hubungan itu selalu terjamin atau selalu terhubung atau selalu harmonis. Nah di sini banyak pembelajaran yang harus kamu petik, bukan untuk mengeluh ya, karena mengeluh itu energi negatif atau ya bisa dibilang aura negatifnya kamu nanti akan semakin buruk ya, semakin banyak, karena energi negatif itu ya membuat kamu tuh jengkel, marah, ngeluh, itu termasuk energi negatif ya. Nah, overthinking artinya ya, seperti itu. Ada beberapa lawan jenis senang melihat kamu, tapi apa artinya semua itu kalau tanpa tindakan? Cuma senang doang. Ya apa artinya ya toh? Nek seneng ya deketin gitu. Lamar aku. Gitu ya. Kalau ini kan nggak cuman senang melihat kamu aja gitu, tidak melakukan tindakan apapun. Ya biarin aja, nggak usah dipikirin ya. Ya syukur ding ada yang senang gitu. Alhamdulillah ada yang senang sama kamu, berarti kamu kan orang baik gitu, berarti ada yang memperhatikan kamu, seperti itu aja ya. Kita harus menanamkan sebuah positif ya, sesuatu yang positif di diri kita. Jangan sampai kita itu seperti ada benalu di hati kita yang disebut dengan overthinking. Jangan, overthinking itu menyusahkan diri sendiri ya. Tetap positif thinking ya. Jangan sembarang menyebarkan informasi ke orang-orang ya, karena akan ada yang membelok-belokkan ceritamu. Jadi jangan sembarang bicara atau ngomong tentang perasaan kamu ke teman dekat atau menceritakan tentang kehidupan kamu ke teman orang sekalipun dia kamu percaya ya. Mendingan cerita sama Gondes, kan nggak kenal sama Gondes, jadi Gondes mau cerita sama siapa? Caranya gimana Des? Ya lewat personality kan kamu bisa curhat semua apa yang ada di pemikiran kamu dan di unek-unek kamu gitu. Toh, kalau cerita sama teman kamu bisa tersebar kemana-mana gitu kan. Nah, dari teman ke teman ke teman. Bukan kita negatif thinking, tapi jangan sembarangan menceritakan atau menyebarkan informasi ya, karena ke orang ya, karena akan ada yang membelok-belokkan ceritamu. Jadi hati-hati untuk mencari teman curhat ya, lebih baik sama orang yang nggak dikenal sama sekali ya, seperti Gondes gitu kan. Walaupun kita kenal tapi kan kita di dunia maya nggak langsung kenal secara fisik gitu kan. Begitu caranya. Gimana Des? Ya personality aja gitu, apa yang kamu ceritakan minta dibuka apa sebenarnya bagaimana gitu loh. Caranya gimana Des? Baca WA, ada WA Gondes, hubungin aja melalui WA Gondes ya. Oke. Jangan takut berekspresi atau menunjukkan diri ya. Meskipun banyak yang iri, karena dengan percaya diri energimu menjadi tinggi dan bisa menyala ya. Orang-orang akan iri, akan membuat orang-orang itu merasa kok bisa ya. Nggak usah takut ya, bukan sombong, kan berekspresi, mengeluarkan apa yang kamu
punya dan kamu mampu dan kamu bisa. Jadi mereka itu bisa melihat kamu, energi kamu ternyata positif, membuat mereka menjadi kayak tertarik karena energi positif itu ya kan, bisa menarik gitu loh. Menular ya, energi positif itu menular. Kalau negatif sangat cepat menular. Tapi biasanya energi positif itu lebih memberikan sebuah kenyamanan pada orang yang ada pada kita gitu, dekat pada kita gitu. Sebentar lagi ya orang yang kamu sayang akan minta tolong ya. Orang yang kamu sayang akan minta tolong. Jangan ragu untuk membantu, karena nanti akan ada aja rezeki untukmu. Jalannya rezeki itu banyak ya. Dengan membantu pasti kita juga akan mendapatkan imbalan. Imbalannya dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari manusia ke manusia. Mungkin dipinjam lewat tangan manusia, tetapi tetap aja itu adalah perhitungan Tuhan untuk sebuah kebaikan kita. Sebiji sawi pun kebaikan itu akan diperhitungkan. Setetes keringat pun akan diperhitungkan. Dengan percaya diri membuat vibrasi energi kamu tinggi ya, kamu jadi lebih kuat. Energi positif itu bisa menjadi kita semangat. Energi yang tinggi ya, karena positif ya, itu menjadi kita percaya diri, semangat. Jadi nggak ragu-ragu seperti itu ya. Satu lagi ya, dikatakan ada seseorang yang memikirkan kamu sehingga energi kamu terus menerus ke dia. Ini bisa orang masa lalu, sekarang, atau masa yang akan datang. Membuat kamu juga ikut memikirkan dia gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Apakah dia ada yang lain? Ada keinginan untuk mencari, baru planning ya, belum terbukti. Karena semua itu kenapa sampai terjadi perencana untuk mencari cinta yang lain, karena ada sesuatu batasan atau belenggu ya di hubungan ini gitu, di hubungan. Misalkan kamu suami istri, kenapa dia mencari cinta yang lain? Mungkin kamu terlalu galak gitu, mungkin kamu tidak sesuai ya, pikirnya membuat dia bagaimana ya, membuat dia itu berpaling gitu ya. Karena tergantung kita kan, bukan tergantung sama pasangan kita. Dia pasti enggak. Kita harus, ibaratnya kalau kita bengkel itu harus memberikan servis yang baik, atau kalau kita sebuah usaha atau toko atau apapun itu harus melayani dengan baik dengan pasangan kita. Tetapi harus tahu batas. Kalau masih pacaran ya jangan melayani sampai jauh. Kalau lagi tunangan ya jangan melayani yang aneh-aneh ya kan. Maksudnya kita sebagai seorang pasangan tuh harus lebih mengerti apa yang dimau pacar, apa yang dimau suami, apa yang dimau gebetan. Tapi jangan melampaui batasan ya, tetap harus dalam koridor batasan, bahwa kamu masih pacaran itu harus sebatas ini loh, aku lagi temenan deket sebatas ini loh. Lalu suami istri harus seperti ini, begitu ya. Jangan salah paham, jangan salah penerimaan. Boleh ketawa ya, boleh. Dia tipe yang bertanggung jawab. Sebetulnya dia tipe yang bertanggung jawab. Dia seorang maskulin yang bertanggung jawab. Dia seseorang yang berpotensi menjadi pemimpin ya, kalau rumah tangga ya sebagai imam yang baik, dan dia juga otoritas gitu ya. Kenapa dia masih mau cari yang lain ya, guys? Kembali ke diri kalian masing-masing, introspeksi diri. Kalau kamu sudah baik berarti kan menurut dia belum baik banget ya, tapi ada batasannya. Nggak ada manusia yang sempurna. Adanya yang sempurna itu 1-2 orang dipersatukan, kemudian saling melengkapi ya. Kekurangan kamu dilengkapi oleh kebaikan dia, oleh kelebihan dia, dan begitu juga sebaliknya. Itu baru namanya sempurna ya. Makanya kamu jangan pernah cari pasangan yang sempurna, nggak ada ya. Yang ada itu dua sisi dipersatukan untuk saling melengkapi. Paham? Ini tindakan ya, tindakan apa yang dia lakukan itu memang penuh dengan tanggung jawab. Sebetulnya seperti itu. Misalnya menyuruh kamu atau meminta kamu, atau tanpa disampaikan ya, kamu harus mengerti gitu ya.
Jangan maunya nuntut aja. Baik kamu yang cowok, yang cewek, yang kaum Adam, kaum Hawa, ya letakkan energi kamu. Ya. Dan ini lebih ke sebuah nafsu ya. Godaan diri masuknya. Godaan diri tapi yang jauh. Jangan lakukan itu. Ya, dia mencari cinta ke arah situ ya. Ya, dia karena godaan diri dan nanti akan terjebak dia itu. Semoga kamu menonton video ini dan kamu mempunyai atau melihat gelagat pasangan kamu seperti itu, kamu boleh kasih tahu. Jangan gitu dong. Aku kurang apa? Kurang ajar. Aku kurang gimana toh gitu. Kalau aku salah tolong sampaikan, katakan gitu. Jangan didiamkan aja. Itu lebih baik ya. Dia bertahan ya di sini bersama kamu, tetapi dia kena godaan diri. Ya. Godaan diri kalau cowok itu godaan dirinya, kalau pria itu godaan dirinya adalah wanita. Tapi kalau wanita godaan dirinya uang. Bener apa enggak sih? Letakkan Indonesia. Itu yang menjadi keputusan dia tuh seperti itu. Kenapa dia mencari cinta lain? Karena terjebak atau tergoda seseorang yang mungkin lebih memberikan sesuatu lebih ketimbang kamu gitu ya. Daripada kamu tuh dia lebih memberikan sesuatu, mungkin perhatiannya lebih ke dia daripada kamu gitu ya. Dia bisa memberikan kasih sayang yang lebih daripada kamu. Nah, seperti itu alasan-alasan kenapa pasangan kita suka meninggalkan kita. Tetapi sebetulnya semua juga tergantung dari personal ya. Nah, kalau memangnya orangnya baik, nggak tukang selingkuh ya, walaupun pasangan kita seperti apa, justru kita akan ngasih tahu kesalahan dia, keinginan dia itu apa gitu, ya kan. Tapi kalau memang notabene orangnya tukang selingkuh ya, walaupun pasangannya sudah baik, sudah cantik, sudah tampan atau sudah memenuhi syarat, masih aja selingkuh ya kan. Ya jadi sekarang ini sebetulnya belum ada kepastian sih hubungan antara si orang yang dia cari itu baru sebatas kena godaan ya, tapi belum berpacaran, belum komitmen apapun gitu. Jadi belum pasti hubungan itu sama dia gitu, sama orang itu gitu. Tetapi ya memang dia kena godaan diri. Alasannya sudah disampaikan apa? Karena ya tergoda, karena mungkin dia lebih care daripada kamu. Dia lebih sayang daripada kamu, atau lebih apa ya, ada pokoknya intinya yang membuat dia untuk meninggalkan hubungan ini bersama kamu, mencari yang lain tuh sebatasnya adalah masuk ke kategori godaan diri, nafsu, birahi, atau karena suka sama suka aja. Tapi di sini batasnya cuma suka sama suka. Dan itu di sini masih planning. Saat ini juga hubungan mereka tidak seperti kamu sama dia gitu. Jadi hubungan sama yang di sana itu enggak seperti kamu sama dia. Kalau dia sama kamu kan dasarnya cinta. Kalau sama dia cuman sebatas suka aja. Itu pun kalau sudah terjadi, karena di sini terlihatnya masih planning, masih rencana aja dengan alasan segalanya, dengan segala alasannya ini terlihat di sini, terbelenggu lah apapun lah seperti itu ya. Oke. Apakah dia ada yang lain ya? Buat yang request, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran buat yang menonton video ini dan ada di ranah ini. Tapi kalau kurang detail silahkan personal reading ya, begitu. Hubungi nomor WA Gundes ya. Ini pesan untuk kamu. Ada stripping illusion. Stripping illusion itu apa sih, Des? Menghilangkan ilusi atau berhayal. Masuk kata ke berhayal ya orang ini ya. Membandingkan dengan yang lain atau berhalu-halu seandainya aku disayang, mempunyai rencana yang ke arah situ kan ya. Jadi kamu juga kalau memang kamu membayangkan dia selingkuh atau mempunyai yang lain, hilangkan. Itu kayak khayalan, karena di sini dia cuma terlihat punya rencana aja. Nah, semoga nanti setelah menonton video ini kamu, kalau yang memang benar-benar kamu harus introspeksi diri, harus membenahi diri ya. Seperti itu aja sih pesan Gondes.
Ya, di sini karena apa? Karena terjadi yang disebut namanya dua konsep yang saling bertolak belakang. Kalau dia romantis, kalau kamu enggak. Kalau dia orangnya pengen yang saling percaya, saling sayang, saling cinta, saling melengkapi. Kalau kamu maunya intens, mau diprioritaskan, kayak gitu beda ya, beda konsep ya. Nah, akhirnya jadi salah paham dan kalian berdua tidak mendapatkan seperti yang kalian mau karena kalian beda konsep, tidak berusaha untuk mengkolaborasikan keinginan pasangan dengan kamu. Misalkan dia suka bakso, kamu suka mie ayam, satukan dong mie ayam bakso, atau suatu saat nanti besok makan mie ayam, hari ini makan bakso dulu gitu. Enggak seperti itu karena terlihat di sini konsep kalian bertolak belakang gitu, ya kan. Tapi itu nanti seiring waktu akan ada namanya pemulihan waktu, ya. Jadi kamu nggak usah takut ya. Kalau kamu mulai ngelihat gelagat-gelagat gitu ya, kamu cepat berubah menjadi lebih lembut, lebih cantik gitu. Ada-ada aja. Atau kamu melepaskan aja. Boleh kok kalau kamu ya udahlah, kalau dia udah mencari yang lain, masih menuntut banyak dari aku, padahal aku sudah berusaha. Ya kalau mau melepaskan, lepaskan aja, tetapi kamu harus mempertimbangkan dulu karena ini urusannya hati. Hari ini kamu mungkin lagi emosi, ya udahlah, terus kamu mau melepaskan, tapi baru 2 hari kok ngerasa kangen, nah kamu ngajak balikan apa nggak, malu gitu. Semuanya dipertimbangkan dan melibatkan Tuhan ya, begitu loh sayangku ya. Mm-mm. Dan ada kemungkinan yang tak terbatas akan terjadi, makanya dipertimbangkan kembali apapun yang menjadi keputusan kamu. Jangan gegabah, jangan begitu saja mengambil keputusan, tapi tetap melibatkan Tuhan. Ada hati kamu nanti yang terluka, ya kan. Kalau kamu emosi sesaat, ya udahlah, dia udah selingkuh atau dia punya rencana cari yang lain, udahlah aku lepasin aja. Nggak seperti itu, nggak segampang itu. Setelah itu nanti kamu nyesel, semua sudah terjadi. Jadi dipertimbangkan dulu, lebih dipertimbangkan dulu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan melibatkan Tuhan pasti ya. Kamu sholat dulu atau berdoa dulu, bermohon yang terbaik dalam hubungan, ya kan. Nggak usah dipaksa, nggak usah memaksa, yang pasti berdoa bermohon yang terbaik untuk hubungan kamu gitu, ya toh, seperti itu. Nanti soalnya akan ada kemungkinan yang nggak terbatas seperti itu ya. Misalkan tiba-tiba ternyata dia cuma sebatas ya, memang dia nggak ngelakuin, belum ya, baru rencana gitu ya. Jadi lebih ke arif ya, berpikir secara dewasa, jangan kekanak-kanakan. Oke. Ya, buat sahabat yang sudah request, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Dan buat yang menonton dan kamu adalah ada di ranah ini, kalau kurang detail silahkan personal reading. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, tekan tombol notifikasi ya, gambar lonceng agar kamu bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video jenis terbaru. Dan jangan lupa di share, dibagi ke teman-temannya. Semoga bisa menjadi sebuah channel yang bermanfaat dan terpilih gitu. Oke. Ada kesalahan milik Gondes ya, tetap berjadi dari kebenaran yang pasti ya. Pesannya belum selesai nih. Jangan lupa selalu bersyukur dalam segala keadaan dan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah atau Tuhan atau keyakinan kamu. Karena apa? Kalau kamu mencintai karena pengertian kamu sendiri, yang ada nanti kalau terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan atau di luar ekspektasi kamu akan terluka dan akan menyesekkan dada. Lebih baik serahkan, memohon, meminta, menyandarkan harapan pada sang pemilik alam semesta ya. Kalau misalnya terjadi putus, kamu nggak terlalu sakit, ikhlas karena semua datang dari Allah, kembali pada Allah ya kan, seperti itu ya. Oke. Jangan melampaui batasan dalam hubungan dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Berdoa yang pasti. Doa adalah suatu sarana kita komunikasi sama sang pemilik alam semesta. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin. Bye.